Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tauhid, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengenalan seorang kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb kita? Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah? Kemudian mengapa Allah disebut Rabb? Kemudian dia pula mengapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas disembah. Kemudian komentar Imam Ibnu Katsir mengenai ayat yang berkaitan dengan hal itu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ibadah yang dilakukan oleh hambanya, oleh kita semuanya. Yakni pada pelajaran yang ke-9, yakni tentang jenis-jenis ibadah. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, kepada kita semuanya, mithlu seperti al-islam wal iman wal ihsan, yakni tentang Islam, iman dan ihsan. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala atau Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau memulai dengan ketiga hal ini tentang Islam, iman dan ihsan, karena ketiga hal ini adalah ibadah yang paling agung. Tiga macam ibadah yang paling agung sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang kedua Arba'in Nawawiyah. Nanti bisa kalian ingat-ingat sendiri hadis tersebut, terkenal dengan hadis Jibril, dan hadis tersebut adalah induknya sunnah, induknya hadis-hadis Rasulullah SAW, induknya agama Islam, itu adalah dalam hadis Jibril tersebut. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa minhu ad-du'a'u wal khaufu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsatu wad dhabhu wan nadru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Kemudian macam-macam ibadah yang lainnya selain Islam, iman dan ihsan. Islam nanti bisa dirinci lagi ya. Islam itu berarti ada 5 rukunnya, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, kemudian juga iman. Nanti bisa diperinci lagi. Rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Kemudian ihsan juga, kalau ihsan rukunnya cuman 1 akan tetapi mempunyai 2 tingkatan. Insyaallah nanti pada waktunya akan sampai. Kemudian ibadah selain yang itu, 3 ibadah yang penting tadi itu, saya juga menjelaskan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah ad-du'a, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa pun nanti terbagi lagi. Ada doa ibadah, kemudian juga ada doa masalah. Kemudian wal khaufu, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja,
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul, tawakal kepada Allah, waraghbatu pakai ghain itu adalah penuh harap, warahbatu kemudian kecemasan atau rasa takut juga, wal khusyuk termasuk bagian dari ibadah, wal khasyatu rasa takut yang disertai dengan pengilmuan terhadap yang ditakuti, wal inabatu inabah, kemudian juga isti'anah meminta pertolongan, wal isti'adah meminta perlindungan, wal istighatsah meminta pertolongan ketika terjadi bencana, kemudian wadzabhu menyembelih, wan nadru nadar, wa ghairu dzalika dan yang selain itu. Ibadah itu banyak sekali. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini ini bukan batasan. Oh, ibadah cuma segini, bukan, akan tapi ibadah itu banyak. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan macam-macam ibadah yang lainnya yang itu semuanya harus Allah perintahkan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Karena apa? Karena segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana definisi ibadah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu itu berupa ucapan maupun perbuatan, adz-dzahirati yang tampak, yang lahir, wal batinati maupun yang tidak tampak atau yang batin. Fahuwa ibadah, maka itu semuanya adalah ibadah. Fal ibadatu tashmuluddin kullahu. Maka ibadah itu mencakup seluruh isi agama. Maka ibadah itu tentunya apa? Tidak terbatas. Maka yang disebutkan di sini adalah hanya sekedar contoh-contoh ibadah, akan tapi bukan batasan ibadah itu hanya segini saja. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Al-masajid jamak dari masjid, bahwasanya seluruh masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh macam ibadah di sini diperintahkan hanya ditujukan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh disekutukan. Adapun masjid tadi itu, masjid sebagaimana dijelaskan, amakin ta'ati wal ibadah. Masjid maksudnya adalah tempat untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masjid ya masjid yang kita kenal, al-masajid al-ma'rufah. Kemudian juga diriwayatkan dari sebagian salaf, maksudnya masjid adalah a'dha'us sujud. Masjid itu bisa maksudnya apa? Anggota badan yang kita gunakan untuk sujud, dari kening, hidung, kedua tangan, kedua kaki, ya, wajah kita ketika sujud itu, maka itu ketika beribadah maka untuk Allah Subhanahu wa taala. A'dha'us sujud allati khalaqaha
Allah Ta'ala liyasjud 'alaiha al-'abdu. Yakni anggota-anggota sujud yang Allah ciptakan memang untuk dilakukan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir ayat ini menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadan kalau dalam bahasa Arab itu nakirah fi siyakin nahi. Nakirah, bentuknya nakirah itu bukan ma'rifat. Nah, ingat kalau dalam bahasa Arab itu ada nakirah, ada ma'rifat. Nakirah ahadan. Ahadan ini tidak ada alif lamnya. Ini namanya nakirah dan konteksnya adalah larangan. Fala tad'u, janganlah kalian menyembah atau beribadah kepada seorang pun di samping menyembah Allah. Ini konteksnya larangan. Fata'ummu kullu mad'uin min dunillah. Maka mencakup seluruh apa saja yang diibadai atau disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menyembah kepada siapapun selain Allah, siapapun dia, apapun kedudukan dia. Ketika dia makhluk maka dia tidak boleh disembah. Bahkan sampai Rasul pun tidak boleh disembah. Malaikat pun tidak boleh disembah. Makhluk yang paling mulia yaitu para Rasul, dan makhluk yang didekatkan kepada Allah yaitu para malaikat, mereka saja tidak boleh disembah, apalagi selain mereka, apalagi makhluk yang kedudukannya di bawah mereka. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril, itu pun tidak boleh disembah. Siapa Rasul yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun beliau tidak boleh disembah, apalagi makhluk-makhluk yang kedudukannya jauh di bawah beliau, jauh di bawah Rasulullah atau malaikat Jibril. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya melanjutkan, ini baru pembahasan secara umum. Nanti insya Allah pada pembahasan selanjutnya akan diperinci satu persatu mengenai jenis-jenis ibadah tersebut. Kemudian saya melanjutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang mempersembahkan atau menyelewengkan sebagian ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafirun, maka orang tersebut adalah orang musyrik dan juga kafir. Dari sisi mana kok dikatakan orang yang menyembah selain Allah itu musyrik dan kafir? Karena ada dalilnya yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Mana dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah sembahan selain Allah, la burhana lahu bih, maka tidak ada satupun dalil yang membantunya atau yang cocok untuk dirinya dalam masalah ini. Orang yang beribadah kepada selain Allah itu tidak akan ada satupun dalil yang bisa digunakan untuk menopang atau membantu kesyirikannya tersebut. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungan orang tersebut itu di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Nah, di sini di akhir ayat ini Allah menyebut orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itu adalah orang-orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Nah, di sini Allah langsung menyebut orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, di samping dia tidak punya dalil, tidak punya bukti untuk menguatkan kesyirikannya,
maka dia juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut orang kafir oleh Allah. Yang menyebut langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kesyirikannya akbar ya. Di sini dijelaskan dalam syarahnya, man sarafa min hadhil ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun asyirkul akbar al-mukhriju minal millah. Barang siapa yang menyelewengkan atau mempersembahkan jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik, syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Berarti kalau orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut sudah musyrik, syirik akbar, keluar dari Islam. Dari sisi mana? Dari ayat ini, annallaha hakama ala man da'a ma'ahu ilahan akhar annahu kafirun. Karena Allah SWT sendiri telah menghukumi barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, in annahu kafirun, orang tersebut adalah kafir, li'annahu bidu'aihi li ghairillahi ma'ahu faqad asyraka asyirkal akbar haitsu sarafa ibadatan li ghairillah. Karena dengan doanya dia kepada selain Allah atau peribadatannya dia kepada selain Allah bersama Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Yang kesyirikan akbar ini mengeluarkan dari Islam. Dengan bentuk dia apa? Bentuknya melakukan ibadah atau melakukan jenis-jenis ibadah atau macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ini hukum bagi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, musyrikun kafir. Kemudian saya mulai merinci tentang satu, yaitu doa. Dimulai dengan doa, wa fil hadisi ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Namanya ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah atau dipersembahkan kepada selain Allah, berarti masuk ke dalam ayat yang tadi, innahu la yuflihul kafirun. Maka dia masuk orang yang kafir dan juga musyrik, syirik akbar. Kemudian doa ini selain doa dalil dari hadis Rasulullah, maka Syekh juga menyebutkan dalilnya dari ayat Al-Qur'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, maka berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan kabulkan doa kalian tersebut. Ini Allah memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Termasuk ibadah, kita beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Maka di akhir ayat ini Allah menjelaskan kembali, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku. Di awal Allah menyebutkan doa, kemudian di akhir kok disebutkan ibadah, menyembah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dan apa balasannya orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini jelas sekali menunjukkan seluruh jenis ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah satu pun. Ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain
Allah, bukan yang satu ditujukan kepada Allah, satunya ditujukan kepada selain Allah. Ini nggak boleh. Ini adalah kesyirikan, dan kesyirikan yang akbar. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ibadah tersebut, dalam masalah rasa takut, dalam masalah berharap, tawakal, meminta perlindungan, meminta pertolongan ketika terjadi musibah atau bencana, dalam masalah menyembelih, nadar, ataupun yang lainnya. Yang intinya seluruh ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipersekutukan kepada selain Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya di halaman 49 sampai 51. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.